Aku Isna. Di sini emang kita mau ngapain? Ngeplok. Random. Promosi. Kalau gitu apa dong? Siapa tuh? Oh, wawancara. Buat tugas prakarya itu ya? Kalau gitu kelompok dong. Belum ada orangnya sih. Selagi nunggu, enaknya ngapain ya? Kayak ada suara. Oh, sound video perkenalan udah mulai aja nih. Bentar dulu. Mau narik video dulu. Halo guys, kita sudah sampai di tempat wawancara telur asin. Jenenganku untuk mendirikan usaha ini. Ya, dulu sih nggak anu deh. Kalau istilahnya buatan jarak dan telur asin itu coba-coba. Tapi alhamdulillah dapat berjalan lancar terus sampai sekarang sudah banyak, sudah berpuluh-puluh tahun, ya kurang lebih 35 tahun sudah. Ya kena ditambah-tambah tambah-tambah belanja, tambah-tambah kebutuhan, bantu-bantu suami bekerja, soal kan bapak kan ngasto guru, gajinya pas-pasan dulu, jadi kami bisa membantu untuk cari nafkah. Pertanyaan kedua, seberapa penting inovasi jenengan bagi usaha ini? Seberapa Penting inovasi bagi usaha ini? ya, penting sekali. Gimana ya nak ya, jelas nilai apa untuk menambah pemasukan, ya buat kebutuhan ya sama, bisa kita jadikan usaha, mudah-mudahan bisa lancar sampai sekarang. Pertanyaan ketiga, apakah Bapak atau Ibu menggunakan tenaga kerja tambahan atau dikerjakan sendiri? Ya dulu dikerjakan sendiri sama anak-anak, tapi setelah anak-anak sekolah itu ambil tenaga kerja 3 orang. Sekarang kan agak banyak yang dikerjain. Ya ada yang nyuci, ada yang membuat tuh istilahnya menata telurnya di bak, itu kan orang 3 pekerjanya, tidak sendirian, itu sudah tua, gantian anak-anak kan diambilkan itu tetangga. Bagaimana tahapan proses pembuatan telur asin dari awal sampai akhir? Ya dari awal, pertama telur yang masih baru dari peternak dicuci bersih-bersih, langkah 1. Terus keduanya setelah bersih dari cucian, terus kita buat adonan bata pasir, bata
pasir bata dengan garam giling, kita aduk bersama-sama jadi satu. Adonannya agak tidak encer, tidak apa itu, tidak keras. Terus kita buat, kita buat, kita tata di bak. Kalau kita diamkan selama kurang lebih 1 menit sampai 10 menit baru bisa dimakan. Terus apalagi yang mau? Strategi apa yang menurut Ibu paling efektif untuk menarik pelanggan? Strategi. Ya pasti ada strateginya. Kalau itu kerjaannya atau merendamnya sama pembuatannya bagus, itu pelanggan sama sekarang kan banyak sekali orang mengasih. Tapi alhamdulillah itu karena sudah ada namanya, sudah terkenal, jadi ya walaupun mahal ya tetap kesini. Terus apa ya, harus hati-hati kalau prosesnya, jangan tergesa-gesa, soalnya kan telur asin itu tidak seperti buat kue adonan langsung jadi goreng jadi. Kalau rendamannya belum waktu yang diambil itu masih direndam, jadi tidak tergesa-gesa. Tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi saat merintis usaha ini? Saat merintis usaha ini. Banyak tantangannya. Baru dicuci udah ada yang rusak, terus ada yang busuk, itu ada yang gimana ya, yang bagian atas kurang asin, ya banyak kendalanya istilahnya. Terus, soal pemasarannya gitu ya, ada kendala, soalnya kan sekarang banyak ibu-ibu yang membuat telur asin di Sanggedu sampai 20 orang. Dulu kan saya sendiri orang 3, terus sekarang sampai banyak sekali, tapi ya masih kesini kan pembuatannya beda aturannya, terus teorinya ya beda, tidak seperti yang lain, jadi orang beli itu miteni istilahnya. Apa momen yang paling berkesan selama menjalankan usaha ini? Apa ya? Momen yang paling berkesan saat menjalankan usaha ini. Iya, berkesan sekali. Nah, pelanggan tuh ya sama ada orang mampu, istilahnya ada parcel, ada betul sampai 22 ngambilin di sini, ada pesanan. Kalau sudah pesan satu kali ya terus ke sini lagi walaupun mahal harganya, tapi yang kan agak mahal nak. Lain sini itu ada yang 28, ada yang 3.000 nih sampai 3,5. Jadi kami ya syukur alhamdulillah habis banyak, terus harganya mahal, jadi saya senang sekali. Ya semuanya usaha itu bisa ditiru, tapi Allah yang menentukan rezeki seorang. Ya sama yang dibuat ya sama teorinya, tapi rasanya mungkin yang beda. Bagaimana cara Ibu mempertahankan usaha di tengah persaingan yang ketat? Iya, saya sudah karena saya sudah lama, saya itu ya bertahan. Kalau bisa gimana? Mulai dari rendaman itu lama, terus merebusnya ya agak tanah. Jadi walaupun 1 minggu sampai 10 hari tidak basi baru kesini. Jadi saya agak tahan gitu ya, ya cepat busuk.
Kira-kira berapa modal usaha ini? Ya kami kalau saya hitung ya banyak sekali nak, harus gimana ya, soalnya telur dibeli terus direndam sampai segitu, sampai kurang lebih 10 hari, itu kan uang membeku namanya. Terus ada lagi sampai kira-kira 10 sampai 15 hari dijual di bakul di tengkulak tuh ya enggak, jarang yang cash, ambil ingin bayar yang dulu baru bawa lagi, itu kadang harus modalnya banyak dan kurang lebih ya berapa ya enggak bisa. Itu ada rendaman kurang lebih 12.000, 1.000-nya kalau beli mentah kalau itu 2.200 pendamping kan di sana sekali. Berapa persen keuntungan yang diterima dari usaha tersebut? Alhamdulillah banyak sekali nak. Kalau habis banyak, kalau musim haji, musim Sa'banan luah itu biasanya minimal 1.000, 1.500 sampai 2.000 sehari. Itu ya tinggal mengalihkan, kira-kira bersih 1 juta lah bisa, 1.500 itu sampai 2.000. Soalnya kan belinya telur itu dua-dua, nanti kalau sudah dicuci ada upahnya ya. Ada yang atau terjadi rendaman tuh ada lagi upahnya. Terus yang buka dari kepelan istilahnya mau dicuci siap dimasak itu ya ada burungan lagi, ada gasnya, nanti ada yang rusak itu kurang lebih 500. Terus kita jual 3.500, 3.000, kalau kesana 36 itu ya udah bersih, kita 1.000 ya 500.000 itu untung. Bagaimana Ibu mengelola risiko kerugian dalam menjalankan usaha ini? Dan jika pernah terjadi, apa faktor yang menyebabkannya? Ya sering rugi, tapi ya sedikit, nggak terlalu banyak. Soalnya telur kalau dari Solo Tigo kan jauh, terus sampai ke sini kan banyak orang usaha istilahnya, nanti dimasukkan ke jamu atau martabak, itu sudah tidak rugi tapi badi ya, belinya 2 tapi yang martabak yang beli itu untuk 2,5 itu sudah dapat untung 300. Terus kalau di rendaman ya rusak lagi, kalau ada yang busuk harus, kalau merebus itu dibateri satu persatu, terus itu yang membuang, tapi ya enggak banyak, tapi ya masih banyak untungnya, banyak yang baik. Terus apa lagi tadi? Menurut Ibu, apa yang harus disiapkan anak muda yang ingin memulai usaha? Aduh. Dari mana? Oh, sampai itu. Niki. Bisa muncul-muncul ya. Ya, udah biar persiapan untuk masa depan. Itu ya doain kalau adik-adik besok sekolah sudah selesai, sudah apa itu apa yang diinginkan, dan Allah memberi barokah tercapai cita-citanya adik-adik ya. Besok kalau adik-adik bisa membuat telur asin ya, itu hanya berdoa supaya adik-adik cepat mengelola dengan baik, hasilnya baik,
bisa dijual laku, soalnya dengan telur asin di sini ya dan ada 3 hari agar sudah memasuki adan dan tahan lama. Itu gejalanya ya kurang istilahnya pada kendalanya itu. Kalau harapannya bagus dan hasilnya bagus, bisa dibuat langganan orang banyak sampai ke sini. Ya pernah di Kalimantan waktu itu 1 minggu sampai 10 hari agar bisa menjaganya kulitnya enggak pecah istilahnya, tetap bertahan sampai doa buat yang kesini teman-temannya, sekolahnya bisa lulus dengan baik dan semua dapat ridho dari Allah, jadi anak yang solihah sampai cita-citanya bisa hidup bahagia senang punya akhirat. Keluarga ya, kita doain mudah-mudahan semua dapat suami yang solih. Menurut Ibu, apa kunci sukses dalam membangun dan mempertahankan usaha? Ya itu harus teliti, hati-hati apa saja biar cara memprosesnya ya tidak maksudnya tidak sembarangan, terus sudah laku, sudah laris harganya dibuat segini dikurangi istilahnya, pemeriksanya itu tidak lama istilahnya, pertahankan itu aja. Apa pesan dan motivasi Ibu untuk generasi muda agar tidak mudah menyerah? Ya harus kuat imannya, soalnya kehidupan tuh jangan mudah menyerah. Kalau mudah menyerah ya sudah, harus berpikir panjang masa depan. Anak-anak sekarang kan bebas muda, bebas dari dulu, harus sabar, hanya berdoa dan bertakwa kepada Allah yang sungguh-sungguh agar apa cita-citanya, apa doanya bisa dikabulkan oleh Allah. Ini pertanyaan terakhir, harapan Ibu untuk usaha ini di masa depan seperti apa? Ya mudah-mudahan sampai masa depan besok ini sudah kita turunkan ke anak saya yang hanya membantu. Setelah pulang dari jamaah haji dulu sudah dikelola anak, membantu ya, mudah-mudahan bisa manfaat dan bisa berjalan sampai kapanpun dan bisa menghasilkan rezeki yang halal yang barokah, tidak pegawai tok yang mampu bisa hidup senang dan hidup bahagia, hidup kaya. Walaupun hanya penghasilan sederhana, tapi kalau rezeki itu barokah bisa cukup juga. Ya, sekian pertanyaan dari kami. Ya, terima Mohon kasih. maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa